Ketemu lagi dengan saya, Fian Alipin 18. Kita kembali akan membahas Honda C70. Motor ini banyak yang bertanya persoalan mana lebih bagus, motor baru atau motor tua. Kalau pendapat saya, motor tua kalau diperbaharui itu juga sudah jadi motor baru. Cuma tak yang membedakan motor tua dengan baru itu kan tahun produksi. Bukan mana yang bagus motor tua dengan yang baru. Seperti misalnya orang mengatakan motor baru itu enak, ya pasti karena baru semua. Tak yang membedakan dia baru, alatnya memang diproduksi baru, tahunnya diproduksi baru terus dikeluarkan. Sedangkan motor tua, kita kan tahu motor tua itu lahirnya di tahun yang lama sehingga butuh memang restorasi atau modifikasi dan lain-lain yang membuat motor tua itu bisa semaksimal atau sebaik motor baru. Seperti contohnya kita memperbaharui atau mengupgrade beberapa yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Pedal rem misalnya ketika sudah berumur itu terjadi gesekan yang begitu lama, terjadi kehausan. Ada juga yang tidak ingin mengganti karena menganggap ini original, ini untuk pencinta-pencinta tua, dan itu tidak salah. Dia mencoba mengupgrade dengan membuat kembali ada yang menurut orang itu lubang busing, ada juga yang mengatakan lubang pokoknya semacam lubang lah yang mencoba dibuat agar terjadi kecil atau kurang goyangnya gerakannya pada saat ini, tapi tetap lunak ketika digunakan pedal remnya saat dikendarai. Yang kedua mungkin karet-karet ya. Untuk motor tua saya kira karet itu ketika berumur pasti kaku, seperti ban, karet-karet pedal rem, dan yang mungkin yang menurut orang itu tidak bisa diperbaharui seperti ini, tapi ini sebenarnya bisa diperbaharui ayunan depannya. Contoh misalnya ada yang merubah menjadi bambu Supra, bambu Revo, tapi ada juga yang tetap pertahankan ini dengan alasan menjaga originalnya. Cuman kalau menurut saya kan ini sudah ada yang custom juga yang persis seperti ini, dan itu baru semua. Karena yang lama biasanya keropos dipaksa dilas, akhirnya keseimbangan beratnya itu jadi berbeda. Pendapat ini saya keluarkan bukan maksud untuk mengajar, tapi ada beberapa pengalaman dan ditinjau dari sisi ekonomis. Masing-masing ada kelebihan kekurangan. Kalau kita mengupgrade yang sudah ada, itu akan menggunakan jiwa-jiwa seni yang lebih kuat. Contoh misalnya dia sudah parah keroposnya, itu dilas ulang, didesain ulang, disesuaikan atau dipersisikan agar kelihatan memang bentuknya tidak lain pada saat dilihat, maksudnya nilai historisnya, nilai estetikanya masih dapat. Nah, ada juga yang mencoba mengganti dengan custom yang baru, full dia ganti dengan alasan sudah tidak bisa dipakai lagi atau direstorasi lagi yang lama, dan itu menurut saya tidak apa-apa walaupun diganti dengan yang manapun. Yang jelas apapun yang diganti bambunya Supra, diganti peleknya pelek bintang menurut teman-teman di sini, itu tetap C70 namanya kalau menurut saya. Tapi terserah dari teman-teman, mungkin bisa komen atau apa di ini. Dan selanjutnya untuk persoalan engine atau mesin, ada juga memang dia senang bentuk fisiknya tetap model C70 tapi mesinnya di-upgrade jadi Karisma Wing, dan menurut saya tidak menganjurkan, tapi lebih baik mempertahankan originalnya daripada merubah. Cuman saya tidak melarang juga teman-teman yang mengupgrade, mengganti mesin Karisma, mesin ini, karena tidak semua mesin original itu bisa terselamatkan atau direkondisi kembali. Apalagi kalau dilihat dari sisi ekonomi, dari sisi administrasi, itu biasanya kita mau coba perbaiki, mau coba detailkan kembali, tapi tingkat kerusakannya memang sudah lebih banyak ongkos daripada kita ganti mesin. Ada juga teman-teman pencinta C70 dia upgrade, dan saya kira untuk mencari solusi-solusi terbaru atau cara-cara terbaik, ya mengganti itu tidak apa-apa. Karena kan kita selalu melihat dari sisi ekonomis, kita ingin menikmati saat makainya, bukan mau memperlihatkan bahwa
yang saya miliki ini nilai sejarah dan historisnya luar biasa, maka saya harus menjaga. Nah, kecuali teman-teman tidak berpikir ke arah-arah ekonomi, administrasi, memang betul-betul historis yang dijaga, ingin membuat, itu lebih dianjurkan lagi, karena ada beberapa teman memang mempertahankan nilai-nilai originalnya. Cuman menurut saya yang namanya original tidak semua bisa dipertahankan juga, karena memang sudah waktunya diganti dengan part yang part yang sama, tapi mungkin dia KW1 atau KW berapa. Karena untuk mendapat yang original-original banyak juga teman-teman yang ke bengkel atau kemana merestorasi kembali C70-nya, yang memperlambat itu ketika dia mencoba mengisi motornya jadi part original. Kalau saya pribadi, mungkin teman-teman pencinta motor, orang-orang bengkel, harapan saya mencoba mengedukasi teman-teman itu, bolehlah dia bukan yang part aslinya, kalau misalnya Anda dapat, silahkan digabungkan. Ada juga yang menggunakan, secontoh misalnya, karena dia menggunakan knalpot yang harganya mungkin kurang mendukung, akhirnya saringannya sering jebol atau knalpotnya cepat karat, itu karena bukan original. Coba dia kasih naik knalpot legenda, dan itu menurut saya kira itu baik. Bukan misalnya motor CDI ini tidak original. Semakin banyak pencinta dengan bentuk seperti ini, saya kira semakin ramai juga teman-teman di dunia motor-motor tua menurut orang, tapi restorasinya sulit. Ya, kita lanjut kembali ke swing arm atau lengan ayun yang biasa disebut. Swing arm itu, ini bentuknya kotak dan dia terbuat bahannya dari besi. Ketika dia digunakan itu, atau motor-motor yang sudah berumur atau sudah menghadapi medan yang begitu banyak, medan ekstrim, medan yang biasa, medan ini, dan tergantung dari sisi geografisnya, misalnya dia berada di pegunungan, berada di pesisir, itu berbeda tingkat-tingkat persoalannya atau permasalahan yang akan lahir. Ketika dia di pesisir dekat dengan laut, tingkat keropos atau besinya menjadi rusak itu lebih tinggi. Di gunung itu yang sering terjadi, ini menurut pengalaman yang sering terjadi, dia sudah tidak balance lagi ya, atau tidak sejajar lagi, tidak lurus, sehingga motor-motor ini paling mesti diperhatikan swing armnya atau lengan ayunnya ya. Jadi untuk merestorasi ini harap lebih memperhatikan swing armnya ini, karena itu tadi ada dua opsi dari sisi geografis. Memang ini, apalagi kalau memang kesehariannya pada saat tahun 70-an itu orang mengangkut barang atau membonceng itu mungkin di daerah stabilitas lalu lintas yang belum baik ya, dibuatlah yang tidak sesuai berat bersih kendaraan, walaupun misalnya mesin berkapasitas 70 cc, 100 cc, tapi tetap memuat yang begitu berat. Akhirnya ya mungkin mesinnya mampu menarik, mampu berjalan, tetapi ada beberapa part yang mengalami kejadian-kejadian ekstrim. Contoh misalnya sebreker, bannya, lengan ayunnya yang paling parah lagi, karena yang menumpu semua beban berat itu ada di lengan ayun. Kita lanjut ke sebreker. Ini sebrekernya yang model original. Ya, saya kira memang kalau motor-motor antik ada yang berpendapat itu lebih asik dipakai santai, slow, tapi ada prinsip teknik yang saya pelajari menurut pengalaman juga. Itu ketika dia sering ganti busi, dipakainya tidak nyaman. Untuk kecepatan tertentu dengan kapasitas 70 cc dia sudah tidak capek lagi speednya, maka saya menganggap itu tidak memenuhi prinsip simple, ekonomis, praktis, dan efisien. Jadi ganti busi atau misalnya bahan bakarnya boros, itu butuh memang perhatian lebih, sehingga sudut pengapiannya lebih dapat pada saat kendaraan itu bunyi, bersuara. Dan memang ada juga yang berpendapat ketika motor itu bunyi itu sudah sehat, padahal menurut saya motor sehat itu tadi simple, praktis, efisien, dan ekonomis. Dari dia memenuhi 4 kriteria ini. Ketika memenuhi 4 kriteria ini, motor tua, motor baru saya sudah menganggap sama, karena yang memenuhi kriteria ini memang yang sudah mendapat perlakuan khusus.
mobil baru juga kalau tidak diperhatikan secara maintenance, servis berkala. Saya kira kan dengan umur-umur yang begitu begitu tipis, dia sudah tingkat kenyamanannya sudah sama dengan motor-motor tua yang apa adanya. Jadi sebenarnya kendaraan-kendaraan itu tidak dilihat dari ini motornya tua, tapi memang harus memenuhi kriteria yang 4 tadi. Seperti misalnya ada orang ini, pengalaman yang saya dapat, ada yang menjaga tingkat originalnya itu begitu ekstrim sampai lubang tromol yang ada di tromol belakang ini itu kan sudah lebar hole-nya. Jadi mau dipasang kampas baru pun ditekan dalam baru itu pun ada yang makan, ada yang tidak. Memang gesekan-gesekan yang dilakukan oleh kampas dari tahun dia lahir sampai tahun 2000-an atau 2010 ke atas itu pasti sudah mengalami kausan, apalagi kalau kendaraannya ini keluaran tahun 70. Ada juga yang berpendapat, tapi motor saya tahun 70 kok enggak begitu. Ya, motor dibeli terus lebih banyak disimpan atau jarang dipakai, itu tingkat kehausannya pasti agak minim. Nah, inilah yang agak mudah didapat tingkat originalnya. Inilah yang banyak mahal yang dibeli-beli oleh kolektor dan lain-lain. Terus ada beberapa pendapat yang mengatakan kolektor ini datang akan mengangkat harga-harga sehingga kita yang sudah lama berkecimpung di dunia motor antik, motor klasik atau motor apa menurut teman-teman, mau tidak mau harus menjual, karena justru kalau saya sih berpendapat semakin naik nilai ekonominya semakin baik populasi pengguna motor-motor antik. Karena ya satu hal lagi, ketika dia secara ekonomi sudah memenuhi kurva yang naik, itu saya kira baik untuk kita semua. Karena teman-teman mekanik, teman-teman bengkel atau tukang-tukang bengkel menurut ini, karena dunia otomotif ini mau dikatakan semua sudah bisa berpendapat berdasarkan pengalaman mereka. Dan ya harapannya orang-orang yang paham tentang dunia otomotif itu lebih banyak mengedukasi lah, banyak memberikan pendapat-pendapat secara ilmu dan pengalamannya. Karena ilmu yang didapatkan dengan pengalaman saya kira lebih luar biasa. Itu tadi. Kita lanjut lagi ke body ya. Dari pengalaman saya sering mengerjakan C70 yang berada di bawah sini. Ini kan ada lubang di sini, sehingga pada saat dikendarai air masuk, lumpur numpuk di dalam sini. Itu yang membuat rangka C70 banyak yang tidak bisa digunakan lagi, karena betul-betul dia kan punya satu tiang. Yang ini ketika sudah patah atau sudah keropos, patah, banyak sih yang bisa diselamatkan. Cuman dari tingkat keamanan saya sih tidak terlalu menjamin 100%, karena bisa saja berat bersihnya dia lebih berat. Ada juga yang mengatakan kalau saya yang ini, tapi tergantung dari teman-teman. Karena kalau saya sih lebih menganjurkan dia ganti chassis saja atau rangka. Dia ganti rangka, terus yang mau menjaga nilai historinya seperti tadi, kembali ke waktu lengan ayun depannya bambu depannya dibahas. Yang tidak mengganti rangka ya siap-siap saja mengeluarkan dana yang lebih, karena ongkos untuk mengelas itu jauh lebih tinggi, karena membutuhkan jiwa-jiwa seni yang luar biasa, bukan cuma teknik saja. Karena berat bersihnya, untuk balancingnya, lurusnya, tingkat kekuatan ketahanan saat dikendarai itu memang membutuhkan perhitungan-perhitungan yang baik. Dan kita lanjut kembali. Kedua, tangki C70 itu juga banyak yang keropos, banyak yang mengatakan dilas di tukang las karbit. Saya kira kan tangki-tangki C70 ini ketika ini banyak yang keropos. Rata-rata bagian bawahnya itu disebabkan karena dia sering disimpan dalam keadaan tangki kosong, dan
pasti motor yang sering dalam keadaan tangki kosong, korosinya akan sempat berkembang. Beda kalau dia selalu ada bahan bakar yang terisi di dalam ininya. Terus kita lanjut lagi ke kepala ya. Model originalnya itu tidak begini, ini sudah dirubah. Model originalnya tali gasnya ada di dalam, sehingga motor-motor antik yang membuat banyak pencintanya sangat senang menjaga tingkat originalnya. Dia tingkat penggunaannya tekniknya ribet, tapi asik dilihat. Itulah kelebihan-kelebihan motor-motor antik. Dia ribet, bahkan C70 itu dia tali gasnya ada di dalam sini. Jadi di sini semacam rel dia yang diputar, ini relnya yang berjalan di dalam. Beda dengan ini, talinya memang yang digerakkan naik turun. Kalau dia modelnya rel, kayak baut ulir, dia berputar begitu kembali, tapi gasnya tetap. Itu untuk yang originalnya. Ada juga beberapa yang pertahankan dan ada yang berapa yang merubah dengan mengatakan maintenance-nya sangat sulit atau kehausannya di dalam jalur-jalurnya itu, di jalur-jalur relnya itu sudah parah. Terus yang kedua, dari sisi penerangan atau dari sisi lampunya, banyak yang mengupgrade ke lampu-lampu LED, kelihatannya lebih repro, lebih asik, lebih nyaman dikendarai, lebih terang. Ada juga yang pertahankan seperti ini. Dan teman-teman yang cenderung suka mengendarai motor begini atau pemakaian harian, pasti rata-rata dia mengupgrade. Tapi untuk kolektor pasti lebih senang lah dia yang original, karena kolektor memang jarang ada yang pakai di tingkat-tingkat yang tinggi. Maksudnya dia tidak, tingkat pemakaiannya rendah, tidak seperti si pencinta-pencinta yang senang pakai harian. Kita lanjut lagi di sisi standar 2-nya. Standar 2 dari tahun 70-an, di standar naik turun itu pasti terjadi kehausan. Itu pada saat merestorasi rangkanya tadi, itu memang harus dibuat kembali supaya lebih presisi antara yang baut penusuknya masuk dengan lubang-lubang ini, lubang-lubang standar 2, dan rangkanya dia harus sejajar. Ketika dia sudah kembali sejajar dan dilas ulang, karena pengalaman yang saya dapatkan, teman-teman mencoba kerjakan motornya secara pribadi tanpa konsultasi ke beberapa yang sudah pengalaman atau yang ilmunya dapat. Dia langsung diko misalnya, akhirnya terjadi kesalahan itu, dilas lagi, catnya jadi rusak, akhirnya kerja 2 kali. Inilah yang membuat teman-teman pencinta klasik banyak yang mengulang pekerjaan, tidak matang pada saat memulai. Jadi yang sangat penting dalam kendaraan-kendaraan tua itu harus betul-betul matang pada saat memulai membuat satu proyek, misalnya mau merestorasi C70. Memang betul-betul hal yang dilakukan itu tidak merusak episode selanjutnya. Misalnya saya langsung digo saja, tapi setelah saya digo, saya pakai sekali, kok ini rusak terus, saya harus las kembali, akhirnya digonya yang rusak. Yang mestinya tidak dikerja 2 kali, ya jadi kerja 3 kali, malahan kan dibongkar lagi. Ini berulang-ulang. Ini yang banyak membuat teman-teman pencinta motor antik itu banyak yang ya bahkan sampai putus asa, atau mungkin kecewanya lebih berat, daripada dikecewakan sama dia. Yang kita ingin dapatkan dalam berkendara motor begini tuh, sebenarnya yang paling utama atau yang paling sering saya dapat dari pernyataan teman-teman itu, perhatiannya lebih pada saat dikendarai. Terus yang ini lebih damai lah kelihatan di jalan, tidak kelihatan ini di tengah gebrakan banyaknya begal dan lain-lain. Motor-motor begini menggambarkan bahwa sisi perdamaian itu luar biasa. Ini menurut saya memang gambaran-gambaran freedom, gambaran-gambaran demokrasi. Memang lebih nyaman pakai motor-motor begini. Tapi ingat juga, ada beberapa teman ini oknum ini berkendara motor begini, tapi secara kelengkapan lalu lintas itu entah sengaja atau tidak sengaja, harapannya jangan diulang lah secara kelengkapan lalu lintas. Kita lanjut membahas persoalan emblem-emblemnya. Ada juga orang-orang senang emblem kayak stiker, terus besi-besinya, kilometernya. Itu teman-teman yang ini
bahkan membeli emblem begitu banyak, yang pencinta-pencinta sudah membeli begitu banyak, tapi sebenarnya ada yang lebih urgent yang mesti dibeli. Tapi karena kebetulan mungkin dia dapat murah atau bagaimana, akhirnya yang lain terabaikan, emblemnya sudah lengkap. Harapan saya diusahakan jalan dulu lah kendaraannya sebelum membeli yang memang tingkat ininya. Ini untuk teman-teman yang menabung dari sedikit demi sedikit untuk bisa memenuhi hobi dan cita-citanya dia. Karena sekarang hobi ini, hobi pencinta-pencinta motor antik di tahun-tahun, di zaman-zaman sekarang ini yang begitu booming di dunia-dunia media sosial, banyak orang bercita-cita menggunakan ini, tapi itu mencoba membeli kostumnya dulu, emblemnya dulu, akhirnya lupa kalau ada yang urgent yang mau dibeli di dalam kendaraannya yang membuat kendaraannya itu lebih cepat bisa jadi, bisa dipakai lah, walaupun tidak sepenuhnya jadi. Karena menurut saya kalau sudah nyaman dipakai tanpa sayap, tanpa ini, yang penting sudah nyaman dipakai, dinikmati dulu lah sambil di upgrade berjalan. Karena ada juga yang berpaham sekalian jadi aja, akhirnya sampai bertahun-tahun tidak dipakai.